Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mulai devotion. Terlebih dahulu kita akan sembah Tuhan. Kita mau letakkan sekali lagi kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mau belajar sekali lagi untuk membawa hati kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang mungkin kalian sedang hadapi hari-hari ini, mari kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Halo, selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Miss berdoa dan berharap semua orang tua murid, wali murid, bahkan anak-anak yang dikasihi Tuhan semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Dan pagi hari ini mari sebelum kita mulai segala sesuatunya, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita mulai beraktivitas, kita mau dilengkapi dari sebuah kebenaran firman yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan sepanjang satu hari ini, bahkan untuk membantu kita merespon dengan benar. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur sebab kasih setiamu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan,
Sebelum kami memulai segala sesuatunya, sebelum kami belajar, sebelum kami bekerja, sebelum kami melakukan semua kegiatan kami sepanjang hari ini, sekali lagi kami minta Tuhan pimpin kami lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga benih firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan ketika kami berada di masyarakat, ketika kami berada di sekolah, ketika kami berada dimanapun Tuhan, firman-Mu ini selalu bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan sendiri yang menyertai seluruh hidup kami. Dan Kami serahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Miss mau share tentang satu kebenaran firman Tuhan dengan tema berani melangkah. Seringkali kita ada kekhawatiran tersendiri ketika kita mau melangkah, atau bahkan ketika kita mempunyai mimpi besar, atau bahkan ketika kita mempunyai keinginan sesuatu yang sepertinya kita tidak sanggup menerimanya, atau ketika kita tidak sanggup melewatinya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang bapak, orang beriman, yaitu Abraham, yang terambil dari Kejadian 12 ayat 1-20. Nanti Bapak Ibu serta anak-anak boleh bacanya di rumah dengan lengkap. Saya akan baca beberapa ayat saja untuk pagi hari ini. Nanti Bapak Ibu serta anak-anak bisa baca lebih lagi di rumah. Nah, Abraham dipanggil Allah. Hari itu Abraham ini masih belum dikasih nama baru, masih dengan nama yang lama, yaitu Abraham. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tuh sering dihadapkan dengan kalimat atau nubuatan atau satu kata-kata motivasi untuk supaya kita berani melangkah. Hari itu Abraham diminta Tuhan untuk dia pergi dari negerinya. Abraham hari itu tidak bertanya sama Tuhan. Dia tidak berkata mau kemana, mau di sana mau ngapain, di sana sudah ada makanan atau tidak, di sana tanahnya subur atau enggak. Abraham tidak pernah bertanya itu kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, kata aku di sini adalah Tuhan. Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kalimat ini kalau kita dapat kalimat ini, wih, keren banget ya, dapat satu statement atau satu nubuatan yang ada hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang berikan kalimat ini akan membuat kita, wow, ternyata saya ini bisa memberkati orang, atau bahkan saya bisa menerima berkat bangsa-bangsa. Nah, tapi seringkali waktu kita dapat kalimat nubuatan itu cuma sekedar lewat dan bahkan gak berani bermimpi besar untuk kita bisa mencapai atau menggapai kalimat atau pernyataan nubuatan tersebut. Nah, hari ini kita belajar dari Bapak Abraham. Waktu di ayat yang kedua dikatakan, Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abraham serta membuat namanya masyhur. Lalu di ayat yang ketiga, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, memberkati orang-orang yang di sekelilingnya Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Banyak orang, banyak anak-anak, bahkan anak-anak remaja, bahkan ketika waktu kecil kita punya mimpi. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi penyanyi, ada yang ingin jadi artis, atau ada yang ingin menjadi seseorang seperti artis idolanya, atau ada orang-orang yang ingin dia menjadi orang kaya. Tapi seringkali ketika dia punya mimpi cuma sekedar diucapkan tapi tidak ada tindakan. Karena itu tadi, banyak dari kita atau anak-anak berpikir, bapak saya supir, gak mungkin saya bisa menjadi seorang dokter. Bapak saya cuma sebagai seorang pedagang, gak mungkin saya akan menjadi seorang guru misalnya. Atau bahkan ketika kalian melihat orang tua anak-anak di rumah, melihat bapak, ibu, serta mungkin lihat dari kondisi keluarga, anak-anak mungkin akan berkata, Tuhan, aku gak mungkin sanggup bermimpi besar. Mungkin saya gak bisa akan jadi seorang guru karena saya
orang tua saya nggak bekerja, atau bahkan saya nggak akan bisa jadi polisi karena saya tidak tinggi misalnya, atau pengetahuannya kurang. Nah, pagi hari ini mari belajar waktu kita punya mimpi, waktu kita punya sesuatu yang besar dan punya sesuatu yang dirindukan. Hari ini mesti belajar yang pertama, punya keberanian atau punya nyali. Di sini waktu Abraham dipanggil Allah, dia itu gak pernah bertanya sama Tuhan. Dia cuma punya keberanian waktu disuruh keluar dari negerinya untuk ke negeri yang baru, dia berani melangkah. Buat anak-anak, buat bapak ibu, buat saudara-saudara yang saat ini sedang devotion, waktu punya mimpi besar, yang pertama yang dimiliki harus punya keberanian, punya nyali untuk berani bermimpi besar. Nah, setelah punya nyali, setelah punya keberanian, seperti di ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat ke Haran. Abraham saja waktu berumur 75 tahun, kalau diibaratkan dengan sekarang nih ya, orang tua kita yang sudah berumur 75 tahun, mungkin ketika disuruh atau disuruh berangkat misalnya, pergi ke satu tempat, akan berpikir berkali-kali, akan 5 kali, 3 kali, karena itu tadi lihat dari segi usia. Di sini Bapak Abraham, dia tidak pernah bertanya, dia nggak pernah takut, dia punya keberanian. Waktu disuruh Tuhan berangkat, dia berangkat. Dia keluar dari negerinya sebelumnya, dia pindah ke Haran. Nah, kita belajar dari Bapak Abraham. Yang pertama, punya keberanian atau nyali. Lalu yang kedua, waktu punya keberanian dan punya nyali, yang kedua jangan pernah takut gagal. Ya, waktu di sini dikatakan di ayat yang ke-6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yaitu Pontar Bantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Tuhan akan berikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Waktu pertama dia punya nyali dan keberanian. Yang kedua, jangan pernah takut gagal. Waktu kita sudah berani melangkah, maka apapun yang Bapak Ibu rindukan, yang anak-anak harapkan, yang dirindukan dan dicita-citakan, di situ ada Tuhan. Waktu kita mau mulai segala sesuatu, waktu kita sedang menjalani setiap proses, disitulah Tuhan ada. Lalu yang ketiga, belajar sepakat. Di ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Yang tadi saya sudah bilang, yang sudah katakan. Tidak bertanya, dia hanya, Bapak Abraham ini berkat, dia hanya ditaruh di hatinya, sepakat dengan apa kata Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita punya mimpi besar, waktu kita punya kemauan, waktu kita punya kerinduan, yang pertama yang tadi, punya nyali, punya keberanian. Yang kedua, jangan takut gagal. Lalu yang ketiga, sepakat. Waktu kata sepakat ini saja, maka apapun yang diharapkan, yang dirindukan, yang dicita-citakan, bahkan setiap proses demi proses, di situ Tuhan ada dan Tuhan menyelesaikan bagi setiap kita. Dan jalani setiap proses dan jangan pernah takut sama prosesnya dan jangan pernah protes kepada setiap proses. Belajar percaya sebab rancangan Tuhan itu selalu sungguh indah dalam hidup kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Biar Engkau Tuhan yang terus meremakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di saat kami muda, kami akan terus belajar untuk kami berani bermimpi besar. Dan kami tidak pernah takut Tuhan ketika kami bermimpi besar. Dan kami tidak pernah mempertanyakan dan kami tidak pernah mempermasalahkan keadaan ekonomi kami, kondisi kami hari-hari ini. Tapi kami mau belajar percaya ketika kami punya mimpi besar dan ketika Tuhan punya mau dalam hidup kami, maka Tuhan sendiri yang menolong setiap kami menjalani setiap proses. Dan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun bagi setiap kami. Tidak ada berkat yang tercecer yang iblis boleh curi, tapi kami terima berkat kami utuh sempurna dan itu jadi nyata, jadi daging dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.